Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Fandi, Pak Joko. Selamat pagi Pak. Pada hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching dan mana nanti Pak Joko bertindak sebagai coachnya dan nanti Pak Fandi berposisi sebagai coachnya. Dan nanti silakan Pak Joko dan Pak Fandi bercakap-cakap dan Pak Fandi menyampaikan apa yang ingin disampaikan kepada Pak Joko, dan Pak Joko juga akan memberikan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur tirta, sesuai dengan bagaimana tujuannya, bagaimana identifikasinya, kemudian apa rencana aksinya dan bagaimana tanggung jawabnya. Dan kemudian ada tiga kompetensi coaching. Yang pertama, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian untuk kegiatan coaching hari ini, apa kompetensi coaching yang ingin dikembangkan oleh Pak Joko? Terima kasih Pak Rohman. Pada posisi sekarang saya bertindak atau berposisi sebagai coach ya. Nah, ada dua di dalam alur tirta yang ingin kita kembangkan. Yang pertama adalah rencana aksi, rencana aksi. Jadi nanti saya akan mencoba bagaimana mengajak Pak Fandi untuk memikirkan gagasan untuk mengatasi masalah yang dikatakan Pak Fandi. Kemudian yang kedua, saya dengan Pak Fandi nanti akan menggunakan sesi brainstorming, artinya bagaimana tata cara menyelesaikan dari masalah ini sehingga bisa keluar dari permasalahan yang kita butuhkan. Kemudian tanggung jawab, Pak. Yang kedua adalah tanggung jawab. Saya nanti akan mencoba bagaimana sebelum percakapan nanti berakhir akan mencoba untuk menyimpulkan apa yang didapat dari percakapan ini sehingga nanti keluar dari permasalahan. Itu Pak, ada dua. Oke, terima kasih Pak Joko. Dan kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Yang pertama yang secara spesial adalah rencana aksi, yang mana nanti saya akan mencoba belajar untuk satu kompetensi di coaching, yaitu kehadiran penuh untuk dosen. Jadi nanti saya mencoba untuk kehadiran penuh bagaimana nanti ada percakapan antara saya dengan Pak Fandi. Itu Pak Rahman. Kemudian untuk indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu nanti apa? Pak Joko. Saya nanti akan mencoba untuk fokus. Jadi kalau istilah saya adalah jiwa raganya nanti seluruhnya di ruangan ini. Kemudian yang ketiga nanti terbuka. Jadi apa yang ingin menggali lebih mendalam dari apa yang menjadi permasalahan dari baik. Jadi kegiatan ini nanti percakapan sesuai dengan alur tirta, yaitu menentukan tujuan, mengidentifikasi masalah, dan merencanakan aksi, dan menanyakan bagaimana tanggung jawab dan konsisten dari coaching gitu. Sudah siap bisa dilakukan? Insya Allah siap. Monggo. Assalamualaikum Pak Fandi, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Joko. Alhamdulillah untuk saat ini ya agak baik, cuma ya agak pusing dikit lah karena ada permasalahan yang saya pikirkan Pak Joko. Gitu. Pak Fandi, ngajar kelas betul? Saya mengajar kelas 10, 11, 12 Pak. Lah ini gimana? Sebetulnya kan secara konsep kan betul-betul masalah, cuma ada sesuatu yang mungkin perlu kita putuskan. Itu kaitannya dengan kelas pindah. Nah, ini Pak Joko, saya ingin ada sesuatu yang saya ingin berhubungan itu kelas 11 Pak Joko. Oh, kelas 11. Nah, Iya. itu kelas 11 itu ada 4 anak itu kelas jurusan perhotelan. Oh, 11 perhotelan 1 iya. itu lolosan Pak Joko, apa itu, dan luar biasa itu yang membuat saya mumet Pak, saya pusing saya katakan itu.
Ngapun cowok atau cewek? Itu yang dua cowok, dua cewek, Pak. Nggih, dua laki-laki, dua perempuan. Ya. Jadi sebetulnya masalahnya umum gitu Pak, artinya anak-anak apa ada ketidakhadiran Ya. gitu. Cuman Empat ini super, Pak. empat, tapi cuman agak gimana begitu. Masuk tidak masuk, Oh. tangani masuk lagi, tidak tangani bolos lagi, seperti itu aja. Oh, gitu. Jadi ada 4 siswa yang mungkin perlu didampingi gitu, didampingi mengapa ada kondisi-kondisi situasi seperti ini. Nah, kalau boleh apa Pirsa, ini kira-kira dalam kondisi situasi ini kenapa nih Pak anak-anak ini kok kondisinya seperti itu menurut jenengan yang jenengan pikirkan atau anak saya menopo yang menyebabkan anak kok bisa seperti Ya, itu? ini 4 anak ini sebenarnya sudah saya tangani, Pak Joko. Nggih. Sudah saya cek, sudah saya lakukan hal-hal yang luar biasa sekali lah menurut saya. Dan saya kalau dikatakan capek putusan enggak, karena guru nggak boleh putusan capek, tapi saya mencoba. Yang dua ada 4 anak, yang 3 anak ini mereka itu tidak masuk itu karena memang bolos di warung. Oh. Yang 2 cowok 1 cewek ini. Nggih. Mereka berangkat ke sekolah itu ya tetap pakai seragam, tetap yang minta uang saat itu nggak sampai ke sekolah. Setelah saya panggil besok masuk lagi, dan berapa hari bolos lagi. Kemudian yang 1 anak ini, yang cewek ini kemarin sudah saya tanya, juga saya lakukan pendekatan juga Pak Joko ini. Anak yang 1 anak ini nggak masuk, nah gara-gara membantu orang tua bekerja. Oh. Banyak itu, tapi ya gitu. Kenapa mereka membantu orang tuanya itu kok saat jam pelajaran gitu? Setelah saya tangani besoknya masuk nggak masuk lagi, alasannya tetap sama, bolos seperti ini gitu. Saya cek juga seperti itu, hal-hal yang kok katanya mangga apa itu nggak masuk ke sekolah itu ya karena ya memang katanya Lela kamu nggak masuk kenapa? Apakah males? Apakah ada permasalahan? Ya tidak. Apakah ada ditukari temannya gurunya, ada permasalahan dengan gurunya juga tidak, dengan keluarga juga tidak, itu dari segi anaknya. Nah, kemudian si 1 anaknya juga gitu, alasannya tetap katanya bantu orang tua seperti itu ya, mereka itu mengulang-ulang kesalahan yang sama Pak dalam beberapa minggu ini Pak itu Pak. Jadi yang ungkap tadi adalah yang ungkapkan tadi berkaitan dengan berarti 2 masalah gitu Pak. Yang 3 siswa itu bolos dari ya. Sekolah berangkat, kemudian ternyata tidak sampai ke sekolah, Ya, ternyata mampir warung gitu ya. Kemudian jenengan tanya apakah ada masalah dengan gurunya atau dengan yang lain, ternyata tidak. Yang 1 anak ternyata alasannya membantu orang tua. Kemudian jenengan sudah melakukan pendekatan, melakukan pendampingan, ternyata kembali lagi masuk. Nah, dari permasalahan ini Pak Pandi, kira-kira menapa yang jenengan kesakan? Apa yang ingin jenengan inginkan sehingga nanti permasalahan keempat siswa ini bisa teratasi? Yang saya inginkan dari 4 anak ini ya, saya inginkan itu yang mereka bisa aktif kembali masuk sekolah tanpa bolos lagi. Namanya siswa kalau nggak masuk itu ya paling nggak kirim surat lah. Orang tua enggak, itu orang tuanya juga tidak konfirmasi, anaknya juga tidak kirim surat, yang 1 kerja juga gitu. Ya tetap nggak masuk, nggak ada konfirmasi, nggak kirim surat izin atau apa ya. Belum lah, yang saya inginkan ya mereka bisa aktif kembali, bisa rutin aktif sebagai siswa pada umumnya, bisa kembali aktif masuk sekolah tanpa bolos. Jadi apa ya, kewajiban dia nih Pak. Ya, kewajiban dia sebagai siswa supaya aktif. Kemudian kalau misalkan tidak masuk atau ada kegiatan apa, ada semacam pemberitahuan lewat surat dari orang tua sebagaimana kesepakatan kelas yang sudah kita yakini. Nah, kalau begitu Pak Pandi, kira-kira menurut jenengan faktor apa yang menyebabkan permasalahan itu bisa terjadi begitu? Itu Pak, itu yang masih saya dalami juga sampai sekarang masih belum intinya. Ini kan saya masih dapat informasi dari 1 pihak dari mereka.
belum dari orang tuanya, belum dari teman dekat, ini masih saya gali dari orang yang bersangkutan dulu. Alasannya tetap dia mengutarakan bahwa dia nggak masuk itu ya bolos di warung. Bertiga, itu kan berkelompok, yang satu kan sendiri dia bekerja. Sampai sekarang ya alasannya itu penyebabnya yang pasti mereka bolos ke warung, dan satunya itu bantu orang tua. Masalah itu pernyataan mereka benar atau tidak belum saya konfirmasi secara detail Pak Joko. Masih saya saya bicarakan dengan panjenengan bagaimana ya solusinya supaya mereka ambil kembali minimal. Nah, seperti itu Pak Joko. Nah, itu berarti dari dua faktor itu. Nah, kira-kira yang jenengan pikirkan supaya faktor-faktor itu bisa membuat permasalahan itu hilang, kira-kira menurut yang jenengan identifikasikan. Karena tadi kan jenengan sudah matur, oh saya pengennya seperti aktif dan sebagainya. Dan kalau dua faktor itu kira-kira yang jenengan gali, jenengan pikirkan itu kira-kira menapa Pak yang bisa? Sebenarnya masih ada keinginan dari dalam hati saya kecil itu ada beberapa cara yang belum saya lakukan, tapi saya ada keinginan besar untuk melakukan. Ada rencana itu. Seperti saya akan melakukan home visit. Saya akan melakukan kunjungan rumah, dan saya juga akan melakukan panggilan orang tua atau undangan kepada orang tua mereka supaya datang ke sekolah, supaya mereka itu mau bicara dengan saya. Kan dengan kita home visit, kita bisa mengetahui kondisi nyata di lapangan, di rumah mereka, hubungan mereka dengan keluarga bagaimana. Kalau orang kita panggil kan paling nggak ada rasa kolaborasi, ada rasa senang lah diperhatikan. Oh, saya harus pindah ke sekolah, seperti itu Pak. Di home visit Bang, ya, home visit, kemudian ada panggilan orang tua, dan ngersakne ada semacam perhatian dari orang tua kalau anaknya adalah melakukan hal yang seperti itu. Gagasan-gagasan itu kira-kira menurut jenengan karakternya seperti apa? Jadi misalkan home visit, nanti kalau saya melakukan home visit berarti kelemahannya seperti ini, kekurangannya seperti ini dan sebagainya. Kalau home visit kekurangannya mungkin satu, kita kesulitan mencari alamat mereka. Nah, kadang anak-anak kan kalau ditanya kan berbelit, rumahmu mana lah, itu tanya misalkan itu kan luas macam desanya apa, dusunnya apa, RT-nya apa itu. Kemudian kekurangan yang lain adalah jarak misalnya dari sekolah ke misalkan jauh lah, itu makanan berpengaruh juga kepada letak jauhnya. Dan ketika ada semangat saya betul. Kalau biasanya ya normal ya, sebagai normalnya manusia, kalau semakin jauh kan otomatis semangat kita akan berkurang. Ya saya akan berusaha untuk memupuknya apa coba. Berarti ada menurut saya dari kekurangan home visit ada 3, yaitu kesulitan mencari alamat, kemudian letaknya jauh, 3 adalah arah semu. Kalau semakin jauh kan otomatis kita ya agak malas lah gitu, apalagi kita kan harus meninggalkan pelajaran di kelas, itu Pak juga ya, dapat meninggalkan tanggung jawab di sekolah, kita harus pergi mencari alamat mereka, seperti itu. Kalau kelebihannya Pak, tadi kan beberapa kelemahan itu kalau misalkan nanti kalau kita porsinya lebih banyak, kelebihan mungkin kan itu yang mungkin jangan utamakan. Ya, kalau kelebihannya cukup banyak. Mungkin satu, kita bisa tahu kondisi real di rumah mereka. Bagaimana anak itu tindak tanduknya, karakternya di rumah. Kedua, kita bisa bertemu langsung dengan kedua orang tuanya. Nah, kemudiannya dengan ada anaknya kita dudukkan bersama, maunya seperti apa, bagaimana. Di situ kan kita klop. Benar nggak dia boleh di warung atau ada hal lain, atau memang ada permasalahan dengan kedua orang tuanya kelebihannya. Yang ketiga, kita bisa ya menjalin kolaborasi dengan orang tuanya. Nah, keempat, kelebihannya adalah orang tua merasa sangat dihargai karena ada guru yang datang ke sekolah. Ada gurunya datang, berarti sangat ada perhatian yang luar biasa. Kelima, yaitu adalah meningkatkan image kita sebagai guru di masyarakat. Kita tahu bahwa ada gurunya ini datang ke rumah luar biasa ya, bolos saja sampai diparani ke rumah. Itu perhatiannya gurunya, itu sebagai image ya, bukan hanya kita cari muka, kan
masyarakat juga harus tahu bahwa kinerja kita udah di masyarakat, di anak untuk mendidik dan mengajar anak itu udah pol-polan. Itu kalau dari home visit ya Pak, Dari dari tadi para penasihat. Jadi ini sudah menceritakan secara lengkap. Kalau panggilan orang tua Pak, Kalau dari panggilan orang tua kekurangannya yaitu Pak, kadang kita kan kalau panggilan orang tua kan prosedurnya kan kita buat surat, nah, kita kasihkan ke tetangganya anaknya, itu satu kekurangannya tidak tersampai. Nah, dua, kadang juga adanya kong kali kong antara anak yang dititipi dengan anak itu, akhirnya ya nggak kesampai juga. Ketiga, ya kita harus kadang menyampaikan, kan double pekerjaan. Kita datang ke rumahnya menyampaikan, kenapa nggak harus saja sekalian ada home visit datang ke rumahnya. Intinya ya dari segi penyampaian tidak amanah dari teman-temannya itu, tidak bisa dipercaya. Nah, temannya mungkin ya bingung, kebanyakan tersampaikan, kan itu salah satu kekurangan yang mungkin saja terjadi. tidak disampaikan kepada orang tua atau wali. Paling murid. Kalau kelebihan itu Kelebihannya banyak ini kalau panggilan orang tua. Satu, orang tua datang dipanggil itu secara hati mesti padat. Nanti anak saya ada kasus. Berarti memang dia harus siap mental orang tua. Satu. Dua, orang tua tadi kayak Hufisa tadi, dia merasa diperhatikan. Dia ada rasa kepedulian terhadap anak didik. Nah, yang ketiga, kita bisa kolaborasi dengan orang tua di ruang BK yang netral. Kalau di rumahnya kan kadang malah mungkin ada bapak ibu guru teman saya itu pengalamannya kalau home visit malah dimarahin sama orang tua, dipojokkan. Nah, dengan kita di tempat yang netral di sekolah itu kan netral, kita tidak menyalahkan orang tua, tidak menyalahkan anaknya, kita lebih ke fokus ke sistem manajer, yaitu adalah mencari solusinya bagaimana hal yang terbaik untuk anak itu Pak, itu kelebihannya Pak. ya, sangat luar biasa Pak Bandi. Artinya jenengan sudah memiliki gagasan untuk mengatasi dua masalah yang urgent di dalam empat siswa tadi. Yang pertama adalah bolos, kemudian kedua alasan batu utama. Karena sebetulnya kalau kita memang punya tanggung jawab bantu orang tua, kalau kita sebagai anak sekolah, berarti kalau kita sekolah kita masuk, berarti kan itu sudah melaksanakan kewajiban kita. Kemudian ada dua hal yang menjadi gagasan jenengan untuk mengatasinya. Yang pertama nanti adalah panggilan orang tua atau visi dulu, kemudian nanti panggilan kemudian bagaimana nanti penampilannya. Nah, Pak Fandi ngapunten, dari apa namanya yang jenengan aturkan tadi, kira-kira gimana? Jenengan sudah bisa cerita dan sebagainya. Waktunya, artinya waktunya itu rencana jenengan yang tadi sudah jenengan rencanakan itu sebagai komitmen jenengan supaya permasalahan ini cepat terselesaikan, sehingga jenengan tidak hanya berfokus pada masalah ini, bisa melaksanakan kegiatan yang lain. Itu status budi. Ini dua rencana ini kemungkinan saya laksanakan minggu depan Pak. Oh, Nah, karena kebetulan sekarang kan kondisi di sekolah sedang praktek ujian, jadi mungkin minggu depan bisa kondusif saya laksanakan cara itu Pak. Secepatnya. jadi karena kondisional, artinya nanti insya Allah minggu depan jenengan laksanakan. Pak Pandi, itu komitmen dari jenengan. Jadi apa yang jenengan aturkan tadi, kalau boleh saya sebutkan, jenengan sudah luar biasa. Artinya dari identifikasi masalah jenengan punya ide-ide itu sangat bagus sekali. Ya mungkin komitmennya nanti minggu depan. Jadi Terima kasih Pak Joko. Jadi ada dua itu lah. Semoga dengan kita sharing, kita coaching kali ini bisa memberikan kontribusi yang positif bagi jenengan. Jenengan bisa berkarya lebih baik lagi, kemudian masalah ini bisa terselesaikan dengan identifikasi, dengan langkah-langkah, dengan komitmen yang sudah jenengan. Itu yang bisa saya berikan Pak Fandi. Semoga percakapan kita, sharing kita bisa bermanfaat bagi jenengan, terutama bagi anak-anak, sebagai generasi kita yang akan datang. Terima kasih Pak Joko sudah bantu saya dengan ngobrol dengan Pak Joko, saya jadi longgar hati saya. Yang tadinya cukup stres sekarang sudah berkurang banyak, nggak pusing lagi kepala saya Pak. Nah, akhirnya saya secara tidak sadar itu yang ketemulah solusi pemajaannya Pak, yang dulunya hanya rencana sekarang bisa saya eksekusi nanti. Terima kasih banyak Pak Joko.
Terima kasih Pak Fandi sudah memberi kepercayaan kepada saya untuk melakukan percakapan ini sehingga Pak Fandi bisa menyelesaikan masalah ini. Ya. Mohon maaf, terima kasih. Percakapan ini kita akhiri dulu Pak Gin. Ya. Kita mengerjakan tugas yang lain. Ya. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nunjuk diri Pak Joko. Nah, punten matur sudah Fandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum ya. Oke, terima kasih Pak Joko, Pak Fandi. Percakapan yang sangat bagus sekali, coaching juga sangat bagus sekali. Tadi saya melihat alur Tirta juga berjalan dengan baik, mulai dari awal dengan pembukaan. Tadi ada salam yang bagus dan kemudian Pak Joko juga menanyakan apa yang diinginkan oleh Pak Fandi, dan Pak Fandi menyampaikan saya ingin anaknya itu aktif lagi Pak, dan juga menyampaikan identifikasi masalah juga ditanyakan oleh Pak Joko, dan disampaikan juga oleh Pak Fandi bahwa ada 3 anak yang membolos. Sebetulnya dia izin berangkat ke sekolah tetapi dia tidak sampai ke sekolah dan mampir ke warung, dan juga ada 1 anak yang cewek yang dia tidak masuk sekolah karena membantu orang tua di rumah. Demikian Pak Fandi ya. Ya, benar sekali Pak. Dan kemudian Pak Fandi sudah mulai melakukan pendekatan, namun masih belum terkonfirmasi secara detail. Dan kemudian Pak Joko menanyakan rencana aksinya. Pak Fandi menyampaikan rencananya akan melakukan home visit, yang mana akan home visit itu nanti akan dapat mengetahui kondisi real di rumahnya, dan juga mengetahui bisa berkomunikasi langsung dengan orang tuanya sehingga muncul kolaborasi antara orang tua dengan guru. Dan juga Pak Fandi juga akan merencanakan mengundang orang tua ke sekolah di tempat netral, yang mana nanti orang tua juga akan merasa anaknya diperhatikan, orang tua juga diperhatikan. Dan Pak Joko juga menanyakan tentang tanggung jawabnya Pak Fandi, bagaimana rencana akan dilakukan kapan. Pak Fandi juga menyampaikan bahwa akan dilakukan minggu depan. Nanti Pak Fandi ya. Siap. Dan kemudian ditutup dengan penutupan yang baik oleh Pak Joko. Terus namun Pak Joko, saya menyampaikan tadi pertanyaan refleksi masih belum ditanyakan tentang apa yang didapat dari percakapan kita ini. Oh gitu. Namun itu tadi Pak Fandi juga sudah memberikan jawaban bahwa Pak Fandi alhamdulillah sudah bisa terbantu dengan percakapan ini, dan Pak Fandi sudah menemukan gambaran solusi dari kesulitan yang dialami oleh Pak Fandi. Kemudian dari Pak Joko tadi sebelum kegiatan coaching tadi menyampaikan akan mengembangkan kompetensi rencana aksi dan tanggung jawab. Demikian Pak Joko. Setelah melakukan kegiatan coaching ini tadi, sudah dilakukan alur tirtanya, barangkali ada kompetensi yang lain lagi yang ingin ditingkatkan lagi oleh Pak Joko. Sementara 2 itu dulu, nanti secara bertahap kita pelajari lebih detail, lebih dalam. Kalau itu nanti sudah kita miliki, nanti kompetensi yang lain mau kita baik, kita demikian kompetensi kehadiran penuh sudah dilakukan oleh Pak Joko, dan mendengarkan aktif juga dilakukan oleh Pak Joko. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot juga sudah dilakukan Pak Joko. Nah, saya rasa kegiatan coaching kita ini sudah bagus, dan
saya menilai ini sangat bermanfaat untuk pengembangan diri Pak Joko dan Pak Fandi dan untuk saya juga, dan semoga kegiatan kita ini bisa kita kembangkan lagi. Demikian saya tutup kegiatan kita. Pak Joko, Pak Fandi, terima kasih, mohon maaf, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Roman. Sama-sama. Alhamdulillah.